Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan dari 18 MGB. Saya akan mempresentasikan materi sikap konsumen. Pertama, ada model keinginan berperilaku. Beberapa dengan model sikap terhadap objek. Model keinginan berperilaku lebih memfokuskan pada prediksi intensi atau keinginan kuat untuk berperilaku atas objek sikap serta mengkaitkan sikap dengan norma subjektif. Terus ada norma subjektif merupakan keyakinan konsumen tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehubungan dengan objek sikap. Misalnya sikap konsumen terhadap rokok, norma objeknya adalah keyakinan. Terus konsumen tentang apakah rokok dan segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut merupakan hal yang baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, atau benar atau tidak benar. Jadi norma subjektif itu adalah keyakinan konsumen terkait dengan norma-norma yang berhubungan dengan objek sikap. Terus ada fungsi sikap. Fungsi sikap menurut Case terdapat 4 macam fungsi sikap, yaitu 1. Fungsi utilitarian. Sikap merupakan fungsi penilaian konsumen tentang apakah objek sikap atau misalnya produk memberikan manfaat atau kegunaan bagi dirinya. Fungsi ini mengacu pada pendapat bahwa individu mengekspresikan perasaannya untuk memaksimalkan penghargaan dan meminimalkan hukuman dari orang lain. Terus ada konsumen dapat mengembangkan sikap positifnya apabila objek tersebut dipandang memberikan manfaat atau mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Jadi oleh karena itu seorang konsumen akan terbentuk sikap positifnya terhadap misalnya obat Sanaflu apabila obat tersebut setelah diminum benar-benar mampu menyembuhkan dan membuatnya tetap bekerja atau tidak mengantuk ketika minum obat tersebut. Kedua, ada fungsi ekspresi nilai. Sikap dapat berbentuk sebagai fungsi dari keinginan individu untuk mengekspresikan nilai-nilai individu kepada orang lain. Ekspresi sikap digunakan oleh individu untuk menunjukkan konsep dirinya. Hampir sebagian besar konsumen dalam perilaku pembelian, terutama ketika memilih suatu produk atau merek, tidak terlepas dari keinginannya untuk menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya dan dijunjung tinggi kepada konsumen lain atau masyarakat. Contohnya, seorang anak muda rela mengeluarkan uang 450.000 untuk membeli sepatu sport merek Reebok. Terus yang ketiga,
ada fungsi mempertahankan ego. Sikap konsumen sering merupakan sarana bagi konsumen untuk melindungi atau mempertahankan egonya. Sikap digunakan sebagai sarana untuk melindungi diri dari kebenaran mendasar tentang dirinya atau sesuatu yang akan mengancam seseorang remaja yang merasa kurang maco. Mungkin akan bersifat positif terhadap rokok agar tidak mendapatkan penghinaan dari teman-temannya. Atas dasar hal ini, pemasar dalam iklannya berusaha mempengaruhi konsumen dengan memberikan pesan pada promosinya bahwa produknya dapat melindungi ego konsumen dari penghinaan orang lain. Terus ada yang keempat ada fungsi pengetahuan. Sikap konsumen merupakan fungsi dari pengetahuan dan pengalaman konsumen mengenai objek sikapnya. Sikap juga digunakan individu sebagai dasar untuk memahami. Melalui sikap yang ditunjukkan akan dapat diketahui bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang cukup, yang banyak, atau tidak tahu sama sekali mengenai objek sikap. Jadi, oleh karena itu, pengetahuan merupakan komponen penting dari sikap. Maka pemasar perlu memberikan informasi, wawasan mengenai produk atau objek sikap lainnya pada konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.